Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah horor dan kisah mistis. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan banyak rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Wanita Itu Arwah Kupu-Kupu Malam. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Sambil ngos-ngosan, nafasku yang belum beraturan, aku berteriak. Hei, siapa di sana? Apa aku punya salah padamu? Sehingga tanpa hujan, tanpa angin, dirimu menyerangku. Aku berteriak kesal. Maklum, jiwa muda. Sosok itu hanya tertawa seakan mengejekku. Pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan yang belum terjawab. Kejadian teror yang aku alami, apa ada hubungannya dengan arwah Anita? Sosok orang berpakaian hitam itu tertawa mengejekku dengan kesal. Belum juga hilang rasa kesalku. Tiba-tiba, wush, angin panas menyambar ke arahku, ke arah wajahku. Kuku hitam panjang, tajam begitu cepat dengan ganas, seakan ingin merobek-robek wajahku yang sedikit handosma. Aku menjatuhkan diri, menghindar. Serangan makhluk itu pun gagal. Terdengar teriakan dari orang bercadar hitam. Buto Agni, lekas habisi anak muda itu. Ucap sosok bercadar bersembunyi di balik pohon kelapa di gelapnya malam. Oh, rupanya sosok makhluk hitam tinggi besar menyeramkan itu bernama Buto Agni. Rupanya jin piaraan seseorang. Tubuh hitam tinggi besar melesat tinggi ke udara. Beberapa detik kemudian turun menukik tajam kembali menyerang ke arahku. Belum juga hilang rasa kagetku. Aku bergulingan ke kiri, menghindari serangan cepat dari jin yang bernama Buto Agni, sosok genderuwo yang menyeramkan. Buk! Tanah bergetar. Serangan cepat dan ganas Buto Agni hanya mengenai tanah. Aku cepat bangkit. Secepat kilat aku fokuskan energi ajian Kulhu Geni yang aku gabungkan dengan ajian Kulhu Sungsang. Kulhu Allahu Ahad Allahu Somad Kun Fayakun Masa Allahu Kulhu Sungsang Raja Iman Kuku Tungku Malaikat Jibril. Hawa panas dan angin menjalar di tubuhku, mengikuti aliran darah yang aku pusatkan di kepalan tinju tanganku. Ketika jin genderuwo Buto Agni kembali menyerang cepat dan ganas, aku melompat memapang serangannya. Pada suatu kesempatan, tinjuku bersarang tepat di dada makhluk hitam jelek tersebut. Allahu Akbar! Teriakku sambil melepaskan pukulan berenergi panas dingin. Terdengar jeritan panjang dan memilukan. Tubuh Buto Agni terpental beberapa meter, lalu ambruk ke tanah. Asap hitam mengepul dari bekas pukulanku. Jin itu diam tidak bergerak. Aneh, tak berapa lama berubah wujud menjadi sebilah keris tanpa luk. Aku memegang dadaku yang terasa sesak akibat benturan energi yang baru saja terjadi. Aku berjalan gontai ke arah keris yang cukup besar tersebut. Keris tanpa luk dengan bilah hitam legam sepanjang 50 cm, lebar 7 cm. Baru juga tanganku hendak meraih keris yang bergagang motif kepala tengkorak tersebut. Sebuah tendangan cepat menyambar ke arahku. Bak!
Aku menjatuhkan diri, menghindar. Belum juga aku menghela nafas karena berhasil menghindar serangan dadakan tersebut. Kini aku harus kembali melompat dan menangkis pukulan cepat yang mengarah ke titik vital tubuhku. Jurus-jurus silat yang cepat dan mematikan. Aku pada satu kesempatan berbalik menyerang. Sapuan kakiku berhasil membuat penyerangku itu melompat beberapa langkah menghindar. Tunggu di sana. Siapa kamu? Ada masalah apa kamu menyerangku? Aku berteriak. Orang berpakaian serba hitam bercadar itu menghentikan serangannya. Sebelum menjawab, orang itu terkekeh tertawa. Dari suaranya, seperti suara wanita sudah berumur tua, tapi gerakan silatnya cepat dan mematikan. Kamu jangan ikut campur urusan teror hantu Anita di kampung ini. Kalau kamu tidak ingin mati. Anita. Aku cukup kaget mendengar nama itu disebut orang berpakaian serba hitam tersebut. Pikiranku merespon cepat. Apakah orang ini dalang dibalik semua teror hantu Anita kah? Belum juga terjawab pertanyaan di benakku yang membuat pusing tentang teror hantu Anita. Aku harus melompat ke samping, menghindari pukulan cepat yang begitu gencar dan dilancarkan orang berpakaian dan bercadar hitam itu. Mampus kau busuk! Teriak wanita itu seketika tendangannya berhasil menghantam dadaku. Aduh. Tubuhku terpental 2 meter jatuhnya. Dadaku yang tak bidang terasa sesak, tulang-tulangnya terasa remuk. Allahu Akbar. Aku terbatuk-batuk. Dari sela bibirku terasa asin. Darah segar deras mengalir. Aku terhuyung. Tatapan mataku terasa berkunang-kunang. Mampus kau anak muda! Suara itu terasa mengejekku. Astaghfirullahaladzim. Aku menghela nafas panjang, lalu mengeluarkannya mengatur peredaran darahku kembali. Belum juga aku dalam kondisi fit 100%. Pukulan dengan gerakan cepat kembali menghujaniku. Aku cepat sigap menangkis dengan tanganku. Wush! Krak! Suara tulang begitu ngilu dan sakit ketika tangan saling beradu. Pada satu kesempatan, kakiku melakukan gerakan sapuan, dan ketika ada persekian detik, kesempatan tangan kiriku berhasil menarik lepas cadar penutup wajah orang berpakaian serba hitam itu. Mak Eci. Gumamku, seakan tidak percaya ketika mengetahui wajah orang yang menyerangku itu. Mak Eci tanpa kaget ketika aku berhasil melepas cadar yang menutupi wajahnya. Tiba-tiba, buak! Wah! Aku menjerit tertahan ketika tendangan berputar Mak Eci menyapu wajah yang sedikit handosme. Aku jatuh terjerembab ke tanah. Secepat kilat aku bangun, tidak aku hiraukan rasa sakit di pipiku dan gigi yang terasa ngilu mau copot. Aku kembali siap-siap memasang kuda-kudaku. Tapi aneh, Mak Eci melompat ke arah kegelapan lalu berlari cepat. Aku menggaruk kepalaku yang tidak gatal setelah membayangkan Mak Eci tidak terlihat di kegelapan malam, di balik rimbunnya pohon-pohon pisang kapok besar. Aku menghembuskan nafasku panjang dengan berjuta pertanyaan yang membuat aku pusing. Ada hubungan apa ya Mak Eci dengan teror hantu Anita? Aku harus investigasi penyelidikan rentetan kejadian yang aku alami, serta teror hantu Anita. Tubuhku lemas, rasa sakit masih terasa di dadaku. Aku paksakan langkahkan kaki meninggalkan tempat itu. Angin malam berhembus membelai dingin. Sesekali aku usap peluh di dahiku.
Aku diam membisu sepanjang perjalanan pulang. Sejuta tanya masih berputar-putar di kepalaku. Jarak rumahku tinggal 200 meter lagi. Namun entah mengapa, hatiku mengajakku untuk pergi ke suatu tempat. Entah kenapa, aku pingin ke pemakaman keluarga Anita. Aku putar badanku, aku percepat langkahku menembus gelapnya malam. Udara dingin tiada aku perdulikan, rasa penasaranku mengalahkan udara dingin yang terasa menembus tulang. Aku inisiatif mengambil jalan pintas, melewati persawahan. Embun terasa membasahi kaki dan celana panjang bahanku. Tinggal 20 meteran lagi jarak pemakaman keluarga Anita. Ada pohon pisang yang lumayan luas, dan di setiap sudut kebun itu ada rimbunnya pohon bambu. Tercium bau semerbak dupa di penciumanku. Sekelebat bayangan seperti melintas di depanku. Aku segera bersembunyi di balik pohon pisang yang besar dan rimbun. Di tengah kebun itu, ada tanah sedikit lapang. Nampak duduk bersila, sesosok berpakaian hitam. Tangan orang itu sedakap di dada. Terdengar lirih seperti suara seorang wanita tua sedang merapal japa mantra. Sayup-sayup lirih di heningnya malam. Bulkuku sari sampurna, ajiku aji tali sukma. Bulkuku sari pambukti, kun rabuna nuril jakim. Hai sukma gentayangan, jin setan pada teka, sir angin tunggangane. Geni rupa sing jadi nyata. Hadirlah arwah gentayangan sukmo jatining si Anita. Japa mantra itu diucapkan berulang-ulang. Aneh, tengkuku terasa berat. Bulu-bulu halusku tegak berdiri. Hawa terasa aneh dan merinding. Aku tetap fokus, pandanganku tidak berkedip, tetap panteng ke arah sosok di depanku itu. Aneh, tiba-tiba angin berputar-putar, membuat daun-daun pisang dan bambu itu bergoyang-goyang. Bunyi gemericik daun-daun bambu terdengar seperti musik horor. Suara tawa terdengar menyeramkan, menggema seperti keluar dari balik rimbunnya pohon bambu. Sekelebat bayangan putih, entah dari mana datangnya, melayang turun, berdiri mengambang di hadapan orang berpakaian hitam yang sedang duduk bersila merapal japa mantra. Kadia nyai, ayak tugas kermane. Paihan bodak ngora nu bakal ngeganggu rencana orang. Dek, jantungku terasa sesak mendengar ucapan orang itu. Mereka merencanakan ingin menghabisiku. Sosok itu mengangguk. Aku perhatikan sosok tersebut adalah Anita. Wajahnya rusak, menyeramkan. Luka bolong menganga di wajahnya dipenuhi belatung yang menjijikan. Belatung-belatung itu bergerak riang di sela-sela luka. Mereka seperti berpesta menyantap daging yang membusuk. Aku tahan rasa mualku sambil mataku fokus ke arah dua sosok itu. Sosok hantu Anita seakan mengerti perintah Mak Eci. Sosok itu mengangguk lalu tertawa melengking. Dia lalu melayang tinggi, hilang di antara rimbunnya pohon-pohon pisang yang rimbun. Setelah sosok Anita hilang, Mak Eci bangkit dari silahnya, lalu berjalan cepat dan hilang di pandanganku. Aku mulai menemukan titik terang akan teror yang mengganggu di kampung sebelah. Rupanya, aktornya Mak Eci, dukun beranak yang rumahnya di ujung kampung. Rumah yang terletak di antara rimbunnya pohon-pohon bambu. Aku harus ke rumah itu menyelidikinya. Gumamku sambil membalikan badan, hendak meninggalkan kebun pisang di mana aku bersembunyi. Astagfirullah. Jantungku terasa berhenti berdetak. Bau anyir daging busuk dan bunga melati tercium membuat aku mual. Di depanku, berdiri sosok Anita yang menyeringai, memamerkan giginya yang hitam dan runcing. Aku sangat kaget.
Entah dari mana datangnya sosok itu, kini berdiri mengambang jarak 2 meter di depanku. Dak-dikduk jantungku terasa kencang. Tanpa sadar kakiku melangkah. Namun sial, tubuhku terhenti pohon pisang. Mampus ini aku. Pikirku, aku sudah terpojok. Tawa sosok hantu Anita seakan mengejekku. Tiba-tiba, wush, berat. Kuku tajam panjang Anita menyambar ke arah wajahku. Untung gerak refleksku berhasil menghindari dari serangan brutal hantu Anita itu. Sehingga untuk sementara wajahku yang sedikit handosme masih mulus. Goresan menganga nampak pada batang pohon pisang yang terkena cakaran. Wush! Kembali lagi, angin sambaran kuku tajam hitam hantu Anita kembali memburuku. Aku melompat, tidak peduli bau busuk bangkai yang tercium, tak kalah serangan yang dilancarkan Anita. Pada satu kesempatan, aku melompat tinggi, sambil tangan kananku menyambar ke arah rambut panjang hantu Anita. Sosok itu menjerit ketika aku berhasil menjambak rambut panjang itu. Dibarengi pukulan yang aku lapisi ajian kulhu geni mendarat letak di dadanya. Jeritan pilu seperti lolongan anjing terdengar nyaring. Aku bengong seketika ketika yang tadinya aku jambak rambut panjang Anita, kini di tanganku berubah menjadi kain mori yang berbentuk pocongan. Sihir, mori mayit. Desisku ketika aku sadari yang aku pegang hanya boneka pocong dari kain mori. Ilmu hitam langka yang sudah jarang terdengar. Aku membatin terdiam. Orang yang aku hadapi, orang yang memiliki ilmu goib tingkat tinggi rupanya. Siapa dan ada kepentingan apa? Orang di balik kejadian teror ini. Mumet dasku. Aku garu-garu kepala yang terasa mau meledak, pusing mencari jawaban. Aku mempercepat langkah kakiku meninggalkan TKP. Karena tarhim mulai terdengar dari musola. Aku takut warga curiga melihat aku ada di kebun pisang dini hari. Sesampainya di rumah, ku hembaskan tubuhku di atas tempat tidurku yang terbuat dari amben bambu yang hanya dialasi tikar pandan. Walaupun sederhana, namun bagi keluargaku yang ekonomi pas ke bawah, terasa nyaman tidur beralaskan tikar pun. Dari mana saja kamu, Nak? Jam segini kok baru pulang, toh? Tanya ibuku yang berdiri di depan pintu kamar. Habis cari angin, Bu. Jawabku sekenanya. Sepergi ibuku yang beranjak ke dapur. Kebiasaan ibu-ibu di desa sebelum ba'da sholat subuh. Mereka sudah bangun. Selesai sholat subuh, dilanjut masak dan mencuci pakaian. Selepas ibu pergi, aku menguap beberapa kali. Aneh, rasa ngantuk terasa begitu hebat. Padahal tadi mataku masih terang benderang. Baru saja aku pejamkan mata, sekelebat bayangan melintas di depan pintu kamarku. Refleks aku bangun, seperti ada kekuatan yang menarik tubuhku dari amben bambu tempatku tidur. Lebih tepatnya, tubuhku terangkat sendiri seperti didorong keras sekali. Yang lebih membuat aku kaget, ketika aku menoleh ke belakang, ke amben tempatku rebahan tadi. Astagfirullah. Tubuhku masih terbaring, layaknya orang tidur lelap sekali. Jantungku berdebar tidak karuan. Masih dalam perasaan kaget, aku balik badanku melangkah mendekati amben bambu. Bercampur rasa panik, aku coba menyentuh tubuhku. Aneh, tanganku tidak merasakan apa-apa. Seakan-akan tanganku menyentuh air dan tenggelam ke dalamnya. Aku semakin panik. Aku berasa merangkul tubuhku, namun sama saja tidak tersentuh. Tubuhku gemeteran, lemas, tidak bertenaga. Pikiranku terbang tamasya teramat jauh. Ya Robbiku, apakah ini sudah saatnya aku kembali pulang? Ratap hati kecilku. Belum juga hilang rasa bingung, sedih, kaget.
terdengar suara tangisan yang syahdu, pilu, menyayat hatiku yang sedang galau. Terdengar mendekat, lalu menjauh, terdengar berulang-ulang. Walau rasa sudah nano-nano, aku beranikan diri untuk mencari asal suara itu. Aku melangkah meninggalkan raga wadahku yang masih terbujur, terbuai lelah dalam lelap. Belum juga langkahku sampai di depan pintu, samar sekelebat bayangan begitu cepat melintas. Aku refleks mengejarnya. Langkahku terhenti ketika sosok itu cepat menembus pintu depan rumahku yang masih terkunci rapat. Aku berjalan mendekat. Aneh ketika aku memegang handle pintu. Handle pintu itu tidak bisa aku sentuh. Belum juga hilang rasa heranku. Tubuhku tersedot pusaran angin besar. Di luar nalar, tubuhku menabrak pintu dengan keras. Aneh, tubuhku bisa menembus pintu, seperti bayangan yang aku kejar tadi. Lebih terkejutnya aku ketika sudah berada di luar rumah. Suasananya sangat berbeda. Aku merasa sedang berada di tempat yang teramat asing, yang tadinya halaman rumahku agak lapang, di kiri kanannya banyak pohon mangga harum manis. Kini yang nampak hanyalah jalan setapak yang lurus, dan suasananya pun seperti pukul 5 pagi. Belum juga hilang rasa bingung dan penasaranku. Terngiang jelas di telinga kananku suara seorang kakek-kakek pelan namun terasa jelas dan berwibawa. Ilu kencang kasep, jalan eta, nun maneh huyong terang mah. Aku sedikit ragu dan bimbang. Haruskah aku turuti bisikan mesra kakek tua misterius tersebut? Aku terdiam, termenung, membisu. Hati kecilku meronta. Mungkin ini jawaban dari teka-teki teror hantu Anita. Aku ayunkan langkah perlahan dan penuh waspada. Tiba-tiba, wush, dari arah samping kiriku. Ada bayangan cepat seperti melayang mendahului langkah kakiku. Sosok itu begitu cepat membuat aku terhenti dan bengong. Aku terkesima ketika sosok itu sebentar menoleh ke arahku. Aku bergidik ketika tahu sosok yang mendahuluiku adalah Anita. Tersenyum penuh misteri, tatapan kosong dengan wajah pucat pasi. Lanjutkan perjalananmu. Jangan mematung terdiam di situ. Terdengar kembali di telinga kananku, suara kakek-kakek itu menyadarkanku. Aku bergegas berjalan cepat menyusuri jalan setapak. Aku hampir saja menjerit ketika sudah sampai di ujung jalan setapak yang gelap berkabut tersebut. Tubuhku seakan tersedot pusaran angin yang sangat besar. Seakan tidak percaya, aku mengucek-ucek mataku. Aku bingung tidak mengerti. Kini aku berdiri di depan gang menuju rumah Anita. Dari ujung gang rumah bercat biru itu nampak terlihat seperti ada yang menggerakkan kakiku melangkah berjalan menuju rumah tersebut. Belum juga aku sampai ke halaman, aku terkejut. Terdengar begitu jelas di telingaku teriakan seorang wanita yang nampak menjerit kesakitan. Perih, sakit, panas, aduh. Terdengar jelas ratapan pilu menghibah. Suara wanita yang tidak asing di telingaku. Suara Anita. Aku segera meraih handle pintu rumah. Rupanya terkunci. Aku coba tarik kembali, namun sia-sia. Aku coba melihat ke samping rumah. Ternyata jendela kamar terbuka lebar. Aku bergegas mendekati suara rintihan kesakitan itu kembali terdengar. Aku takut terjadi sesuatu. Setelah berlari, aku ke arah jendela. Ketika aku melongok ke dalam dari arah jendela yang terbuka lebar. Langkahku kaku, tidak bisa digerakkan. Di atas dipan kayu yang mengarah ke arahku, aku melihat seongkok tubuh yang hampir seperti mayat hidup. Tubuh kurus, kering, seperti tinggal tulang belulang yang terbungkus kulit. Perutnya besar, seperti busung lapar. Rambutnya rontok, hampir botak.
Anita menatapku tajam sambil teriak kesakitan. Sorot matanya tajam dari tubuh seperti jerangkong hidup itu. Seperti memelas, memohon pertolonganku. Aku hanya membisu, tubuhku tidak bisa digerakkan. Seperti ada paku super besar yang memasung telapak kakiku ke bumi. Tangan kurus Anita yang lemah itu perlahan menggeser kain jarik lusuh yang menutupi tubuhnya. Seakan berkata, "Lihatlah." Aku hampir saja muntah. Rasa mual membuat aku pusing. Ketika kain jarik itu membuka dan memperlihatkan tubuh Anita yang dulu sintal, montok, buhay, kini terlihat bagaikan kerangka. Sungguh menjijikan. Apem Anita membengkak besar merah kehitaman dan mengeluarkan lendir merah kehitaman yang berbau busuk, anyir. Aku bergidik ketika dari lendir itu terlihat ada yang bergerak. Ternyata belatung-belatung besar, gemuk-gemuk. Apem itu juga dipenuhi luka yang membusuk. Pandanganku mendadak menjadi gelap gulita. Sebelum aku off tidak sadarkan diri, bahu kananku seperti ada yang menepuk. Bruk! Bukan buah duren yang jatuh, sayang. Rupanya aku pingsan. Entah berapa lama aku pingsan. Bahuku terasa ada yang menyentuh dingin. Perlahan tapi pasti, aku buka mataku. Aku terkejut melihat sekelilingku. Aku sedang berada di sebuah tempat ramai dan bising oleh suara musik. Lampu berkedip, bau alkohol, dan parfum seakan bercampur. Dentuman musik DJ terdengar asik di telinga. Aku berada di diskotik. Aku bergumam, seakan tidak percaya aku melihat laki-laki dan wanita berpakaian seksi, berjoget seirama musik. Aneh, mereka semua seakan tidak melihat keberadaanku. Di sudut ruangan, aku melihat sosok yang aku kenali. Iya, dia Anita, yang nampak sempoyongan berpelukan dengan seorang pria gendut. Dari paras wajahnya seperti laki-laki etnis Tionghoa yang nampak juga sempoyongan, pengaruh miras. Mereka nampak berjalan sempoyongan ke arahku. Astaga, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mereka seperti hanya bertabrakan dengan angin saja ketika tubuhku menabrak. Aku bingung dan heran. Hati kecilku berkata, apakah aku sudah mati? Aku semakin penasaran. Aku bergegas mengikuti mengekor kedua insan mabuk itu ke arah mereka pergi. Sesampainya di luar gedung, mereka ternyata menyeberang jalan raya menuju sebuah hotel yang aku baca dari tulisan dindingnya. Aku mempercepat langkah kakiku. Naas. Bagiku, karena tidak memperhatikan jalan waktu menyeberang jalan raya, pas berada di tengah jalan, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam dengan kecepatan tinggi melaju sangat kencang. Brak! Ketika aku menoleh ke arah mobil, aku menjerit, mataku pejamkan, pikiranku kacau, tubuhku pasti hancur. Aneh, keadaan seperti hening, hanya semilir angin yang menabrak tubuhku. Perlahan aku buka mataku, aku memperhatikan tubuhku. Aneh, tidak ada tanda-tanda bekas kecelakaan. Mumet dasku. Mobil sedan itu seperti menembus tubuhku, sampai heran dan bingung. Ku percepat langkahku. Kulihat Anita dan engkoh Tionghoa itu sudah memasuki lobi hotel. Setengah berlari aku mengejar Anita yang mulai berjalan di lorong room. Pada nomor 21, aku lihat Anita memasuki anak kunci dan membuka handle pintu sambil tertawa bahagia. Aku berdiri mematung di depan kamar nomor 21 tersebut. Pikiranku bingung antara ingin tahu dan tidak enak dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan di kamar tersebut. Yang aku tahu waktu Anita mau berangkat kerja ke kota, dia masih sah menjadi istrinya Dadang. Karena rasa penasaranku, tanganku meraih handle pintu kamar nomor 21 tersebut. Kejadian aneh kembali terjadi. Ketika tanganku menyentuh handle pintu, seperti ada hisapan putaran angin yang menyedot masuk ke dalam kamar.
Ajaib, tubuhku bisa menembus kokohnya pintu kamar nomor 21 itu. Maaf, tidak dapat aku uraikan kejadian di dalam kamar, di atas kasur empuk tilamping. Adegan yang membuat aku terbelalak menyaksikan setiap detik episodenya. Ya Allah, kasihan Kang Dadang. Ternyata, kenyataannya istrinya di ibu kota bukan bekerja sebagai baby sister, tapi sebagai ibu susu bayi tua. Mungkin iman Anita yang lemah karena himpitan ekonomi di kampung. Kang Dadang hanya kuli tani serabutan dengan 2 orang anak kecil yang membutuhkan biaya hidup yang besar. Sehingga Anita gelap mata mengandalkan segala cara demi meraup rupiah. Sedikit mulai terkuak misteri Anita. Aku berjalan gontai meninggalkan ruangan kamar. Sebentar, sebelum aku berbalik badan, sekilas aku melihat Anita sedang membereskan tumpukan uang ke dalam dompetnya masih dalam keadaan toples. Laki-laki Tionghoa itu tertidur pulas dengan dengkuran keras. Mungkin dia lelah setelah puas dengan bergumulan hebatnya bersama Anita yang semok dan bohai. Dan setelah itu, tiba-tiba, dek, tubuhku seperti tertabrak angin yang berputar kencang sekali. Pandanganku menjadi gelap, tubuhku limbung. Sedetik kemudian, aku udah gak ingat apa-apa lagi. Kepalaku masih terasa berat, aku coba buka mataku perlahan. Aneh. Aku berdiri mematung di depan sebuah rumah yang tak asing bagiku. Rumah batu bercat warna biru itu. Aku sangat mengenalinya. Iya, rumah itu adalah rumahnya Anita. Suasana waktu itu sekitaran jam 4 sore. Sebuah motor bebek memasuki halaman rumah. Setelah membayar ongkos ojek, wanita bertubuh bohai dengan kaos ketat dan celana legging itu bergegas masuk ke dalam rumah. Sosok Anita bergegas masuk ke dalam rumah, sesekali terbatuk-batuk. Aku merasa aneh dan janggal, padahal aku hanya berjarak setengah meter darinya waktu dia turun dari ojek tadi. Tapi aneh, dia seakan tidak melihat keberadaanku yang berdiri mematung. Suara batuk terdengar berulang kali dari dalam rumah. Aku penasaran. Aku ayunkan langkahku ke depan pintu rumah tersebut. Ketika tanganku memegang handal pintu, kejadian aneh terulang kembali. Tubuhku kembali tersedot pusaran angin yang sangat kencang. Kini aku sudah berada di kamar tidur Anita. Aku melihat Anita yang mengelap bibirnya dengan tisu. Terlihat dengan jelas tisu di lengan Anita basah oleh darah segar. Iya, Anita batuk darah. Anita kembali batuk. Astaga, aku kaget dan tidak tega melihatnya. Kali ini Anita batuk sangat keras. Darah segar menyembur dari bibir merahnya yang seksi. Darah itu muncrat seperti keran air yang dibuka. Aku lihat Anita matanya melotot sambil kedua tangannya memegangi dadanya. Rasa sakit yang teramat. Tubuh Anita ambruk terkulai di atas tempat tidurnya. Beberapa saat kemudian, aku melihat seperti per episode film. Nampak bapak tua seumuran 60 tahun dan seorang gadis ayu nampak baru pulang dari sawah. Gadis ayu adik Anita yang dulu pernah dekat dan menjalin kasih denganku. Mereka nampak panik melihat Anita yang terkulai tidak sadarkan diri. Yang membuat mereka kaget, darah banyak membasahi kaos ketat yang melekat di tubuhnya. Spray putih pun kini berubah merah oleh darah yang mulai mengental. Cepat, Neng. Panggil Mak Eci. Tete kamu terkena santet ini. Ucap bapak tua tersebut. Anak gadis itu berlari sambil terisak menuju rumah Mak Eci yang hanya berjarak 200 meteran. Tak lama berselang, seorang nenek tua kurus nampak tergopoh-gopoh mendekat. Santet Braja Api. Cepat, Re. Anakmu terkena guna-guna. Ucap Mak Eci.
Bapak tua itu mendengar sang anak kena guna-guna, nampak wajahnya pucat seketika. Oh, santet, Mak. Cepat, ambilkan aku kelapa hijau. Tapi ngambilnya jangan kau jatuhkan ke tanah. Daun suruh 7 lembar, garam krosok, dan pinang muda. Ucap Mak Ici setengah membentak dengan wajah yang tegang. Santet beraja api, santet ganas, termasuk santet langka, yang daya kerjanya cepat membunuh target. Seseorang yang terkena santet beraja api level 3, biasanya paling lama 1 kali 24 jam target out dari gemerlapnya dunia. Santet ini menyerang bagian dalam tubuh. Reaksinya menguras darah korban dan menciptakan kegagalan kerja organ-organ dalam tubuh. Setelah semua persyaratan yang diminta oleh Mak Ici datang semuanya ditaruh di depan Mak Ici yang duduk bersila. Mak Ici membakar kemenyan cukup banyak. Terdengar Mak Ici membaca sebuah mantra berbahasa daerah. Mantra Pamapang Santet. Papang aing papang sungsang, kapapang kapulang-pulang. Jaya aing, jaya banyu, kaluhur dadi halimun, kahadap jadi sagara. Tulibah kalibek, tataling bayu. Bulu-bulu halusku terasa bergidik tegak mendengar mantra yang dibacakan oleh Mak Ici. Hawa dingin merinding terasa mencekam. Aku kaget ketika Mak Ici membentak sambil tangannya dipukulkan ke tanah. Aneh, Anita yang tadinya tidak sadarkan diri, tiba-tiba. Keluarlah, keluarlah. Teriaknya dengan lantang. Sungguh aneh. Anita yang tadinya tidak sadarkan diri terbaring di atas tempat tidur, tiba-tiba bangkit, spontan duduk, matanya melotot. Anita terbatuk menyemburkan darah segar banyak sekali. Kemudian darah kental yang membungkus sesuatu benda. Semua orang yang ada di kamar itu matanya terbelalak, begitupun aku. Ketika Mak Ici mengorek-korek darah kental kehitaman itu dengan tusuk kondenya, Mak Ici mengambil benda kasar yang diikat melilit sebesar jempol tersebut. Ternyata sebuah lilitan ijuk. Santet beraja api dari daerah kidul rupanya. Gumam Mak Ici, lalu segera membungkusnya dengan sapu tangan hitam yang dia ambil dari saku bajunya. Gimana ini, Re? Balik gendai ke kandung ngirim nama. Baiklah, jika itu mau kamu. Mak Ici segera menaburkan kemenyan ke pendupaan. Ijuk yang sudah dibungkus sapu tangan dibentuk pocong. Beliau teteskan darah dari jari telunjuknya yang sengaja dilukai oleh tusuk konde perak hitam miliknya. Hai, Nyai Ratu Gedeng Permoni, nungarutuan leweng gede, Ratu Narjin setan gentayangan, kula minta kuasana pulangken, baliken iya beraja ke asalna. Asal geni balik geni, asal banyu dadi banyu, asal angin jadi halimun, lemah larangan mancur, gempur ajur-ajur-jur. Dar! Ledakan terdengar ketika ijuk yang dibungkus sapu tangan berbentuk pocong ketika dijatuhkan ke bara api. Terdengar jeritan dan raungan aneh yang membuat merinding. Asap dan api membumbung tinggi membentuk sosok besar bertanduk, lalu melesat ke langit membentuk bola api. Santet beraja api dibalas santet beraja api juga rupanya. Nan jauh di sana, di sebuah kontrakan, seorang wanita sebut saja Mawar yang sedang tidur pulas tiba-tiba terbangun. Matanya melotot, lehernya terasa tercekik keras dan tidak lama kemudian dari mulutnya menyembur darah segar begitu banyaknya. Tubuh mulus yang hanya terbalut BH dan CD itu ambruk dari kursi meja riasnya. Tubuh Bohe itu kelojotan sambil terdengar suara ngorok. Tangan halus lembutnya mencengkram spray pink. 10 menit kemudian,
tubuh itu tidak bergerak lagi. Mawar meninggal keesokan harinya. Kontrakan itu ramai. Kematian Mawar diketahui Ani, teman satu kosnya, sesama pekerja malam di diskotik. Ani teriak histeris sehingga mengundang orang-orang berdatangan. Hari berganti, waktu pun berlalu. Ternyata di dunia malam persaingan sering terjadi. Hal-hal mistis sering menjadi solusi untuk menjatuhkan biarpun kawan sesama kupu-kupu malam. Anita sudah mulai membaik. Mak Eci berpesan supaya jangan berangkat dulu ke kota karena belum fit. Namun keadaan ekonomilah yang membuat Anita terpaksa berangkat keesokan harinya. Bapaknya tidak bisa menolak keinginan anaknya. Kehidupan di kampung begitu sulit, apalagi Anita masih punya 2 anak yang masih kecil. Sedangkan mengandalkan usaha suaminya hanyalah buruh serabutan yang tidak pasti upahnya. Langit kota Jakarta mendung pekat. Sesekali petir menyambar seakan membuat hati bergetar dengan suaranya yang membuat telinga sakit. Sejak sore tadi, Anita sudah bersolek cantik dengan baju tank top dan rok mini pink yang menggoda. Demi uang dan teringat kebutuhan kedua buah hatinya, Anita tak hiraukan letih badannya karena perjalanan dari kampung. Baru juga siang tadi Anita sampai ke tempat kosnya, yang berada di daerah pinggiran Kalijodo. Rinai hujan belum juga reda. Tangan lembut Anita melambai, menghentikan laju bajai. Setelah bajai berhenti, Anita bergegas masuk. Anita menyebutkan nama sebuah diskotik di bilangan Jakarta. Sopir bajai pun mengangguk tanda mengerti. Perjalanan hanya membutuhkan waktu 20 menit. Setelah membayar, Anita segera memasuki diskotik. Suara musik berdentum keras. Bau alkohol tercium dari para wanita dan laki-laki penikmat malam. Anita segera duduk di sofa sambil menikmati segelas wine dan sebatang rokok. Tak berapa lama, sosok laki-laki gendut botak mendekat. Dari dandanannya terlihat seorang cukong, kulitnya hitam berkumis lebat. Setelah basa-basi, mereka pun bergegas hendak meninggalkan lokasi. Baru juga 2 langkah, tiba-tiba langkah mereka terhenti. Laki-laki gendut itu tangannya ada yang menarik dari belakang. Joko, kenapa kamu sama dia? Bukannya aku langgananmu? Seru seorang wanita tinggi semampai yang ternyata langganan kencan laki-laki itu. Apa-apaan kamu, Sri? Aku sudah bosan sama kamu. Aku punya uang. Aku bebas beli siapapun. Hardik laki-laki itu sambil melepaskan pegangan tangan Sri. Tiba-tiba, plak! Dasar wanita lajang. Main rebut langganan orang. Awas, tunggu saja kau ya. Ucap Sri yang tangannya tadi melayangkan tamparan ke pipi Anita. Keributan itu cepat dilerai oleh bodyguard diskotik. Anita memegangi pipinya. Joko segera berlalu dari tempat itu sambil menarik tangan Anita. Mereka berjalan tak menghiraukan sumpah serapah dan ancaman Sri. Anita pun tidak peduli. Yang penting baginya uang untuk menyambung hidup kedua anaknya di kampung. Sebenarnya Anita dan Sri berteman, dan Anita pun tahu dari cerita Sri kalau Joko bos limbah Madura dan orangnya royal, suka memberi bayaran mahal kalau puas atas pelayanan ranjangnya. Dan Anita pun tahu kalau Sri punya dukun langganan di Banyuwangi, karena sesama kupu-kupu malam sudah lumrah jika perebut langganan, sehingga terkadang terjadi perkelahian fisik. Waktu berlalu, hari pun cepat berganti. Joko semakin terpincut oleh pelayanan ranjang Anita. Bukan hanya nominal uang yang cukup besar pada masa itu sebagai upah jasa servis lendir Anita. Joko pun sering memberikan Anita berbagai barang berharga, seperti perhiasan. Itu semua membuat Sri semakin membenci Anita. Sehingga puncaknya Sri pun pulang kampung menemui Mbah Suro, dukun ilmu hitam di daerah hutan Alas Purwo. Ono opo tondo? Kowe tekan omahku malah nangis kaya ngono. Tanya Mbah Suro, melihat Sri yang beliau sudah anggap sebagai anak angkatnya, itu menangis terseduh-seduh di hadapannya.
Apa susukku kurang jos? Tanya Mbah Suro lagi sambil menatap tajam ke wajah manis Sri yang tertunduk. Rambut hitamnya tergerai sebagian menutupi wajahnya. Sri yang ditanya hanya diam dan menggelengkan kepalanya. Lah dalah, terus apa sing gawe kowe nangis kaya ngono to, Nduk? Coba paringi terang simbahmu iki. Kembali Mbah Suro bertanya dengan suara yang dipertegas. Sri terdiam cukup lama. Sesekali Mbah Suro menghisap rokok kelobotnya sambil menghembuskan asapnya panjang. Setelah beberapa saat terdiam, Sri pun menceritakan maksud tujuan dan persaingannya dalam hal pelanggan kupu-kupu malam. Iku to masalahe. Ucap Mbah Suro sambil tertawa setelah mendengar penuturan Sri anak angkatnya. Apa wis mbok kowe gawa syarat-syarate? Tanya Mbah Suro pada Sri. Sri memberikan bungkusan plastik hitam yang berisi umbo rampe yang dia beli tadi di pasar. Mbah Suro menerima plastik hitam tersebut, lalu membukanya, memeriksa isinya. Mbah Suro menganggukkan kepalanya. Iya. Enti syarat fotone. Sri membuka tasnya, lalu dia keluarkan CD Pink Anita yang ia curi dari jemuran dan foto Anita. CD Anita dia dapat dari teman dekat kos Anita yang dia beri uang suap yang cukup lumayan besar. Malam semakin larut. Malam itu bertepatan dengan malam Anggoro Kasih. Malam yang bagus untuk melakukan ritual santet. Jam dinding di bilik Mbah Suro sudah mulai menunjukkan tengah malam. Burung hantu terdengar mulai bernyanyi bersahutan. Angin bertiup, terasa menusuk ke dalam tulang. Suasana berbeda, sunyi dan membuat bulu kuduk merinding. Mbah Suro duduk bersila. Di lengan kirinya digenggam erat boneka jerami yang ditempelkan foto Anita dan celana dalam berwarna pink milik Anita. Boneka jerami itu sudah dilumuri darah ayam jago cemani. Pendupaan membara asap kemenyan Jawa memenuhi ruangan yang kini terasa sakral. Tangan kanan Mbah Suro menggenggam erat keris luk 11 kala munyeng yang sudah terhunus ditempelkan ke keningnya. Mbah Suro matanya terpejam, husuk membaca japa mantra. Om, sang hyang geni muruk. Tak jaluk guna kusomu. Gabak uyang, mancing maring gua. Mergone si Anita binti Are. Mantra itu bergema diulang-ulang. Mbah Suro dengan suara berat, aneh. Tiba-tiba tubuh Mbah Suro bergetar hebat. Api dari pendupaan menyala, membesar. Angin tiba-tiba bertiup kencang, sehingga pintu gubuk itu terbuka lebar. Suara lolongan anjing hutan riuh bersautan. Suasana menjadi mencekam. Angin bertiup sangat kencang. Brak! Tiba-tiba pintu depan bilik terbuka lebar. Terdengar suara derap langkah cepat dan berat mengelilingi bilik. Suara aneh terdengar silih berganti membuat jantung Sri berdebar kencang. Maklum, baru kali ini pertama Sri mengikuti ritual santet di rumah Mbah Suro di dalam hutan Alas Purwo. Suara-suara aneh itu semakin banyak dan mendekat ke arah bilik. Keringat dingin membasahi dahi Mbah Suro yang nampak wajahnya tegang. Keris luk 11 di tangannya bergetar hebat. Terdengar suara tawa yang menggema, disusul suara tangisan seorang wanita yang terdengar pilu menyayat hati. Mbah Suro mengendus keras, matanya masih saja terpejam. Datanglah kau, Wuto Abang, lan Yai Seruting Ijo. Aku ngundang kowe kabeh. Cepet to, macut malih rupamu. Jin setan demit marang kayangan ing Alas Purwo. Tak jaluk, tak kongkon kowe kabeh. Kata Mbah Suro. Tiba-tiba 2 buah bola api melayang masuk ke dalam bilik. Mata Sri membelalak ketika 2 bola api itu berubah wujud
menjadi sepasang makhluk gimbal menyeramkan. Dua wujud buta laki-laki dan perempuan bertelanjang dada. Yang laki-laki berwajah bengis merah darah, sedangkan yang wanita berwajah hijau lumut dengan wajah sendu. Kedua makhluk itu menyembah ke Mbah Suro. Wuto Abang dan Nyai Serunting Ijo adalah makhluk Gendorwo dari Alas Purwo yang ditaklukkan Mbah Suro ketika lelaku semedi di air terjun tersebut. Karena menjadi taklukan Mbah Suro, mereka mengabdi dan membantu Mbah Suro. Aku duwe tugas kanggo kowe kabeh. Mlebu marang gua gerbange Anita. Digawe sengsara sampai mati. Bentak Mbah Suro pada perewangan goibnya itu. Kedua makhluk siluman itu pun mengangguk memahami. Setelah menyembah, makhluk itu kembali berubah wujud menjadi bola api, lalu masuk dan raib ke dalam boneka jerami. Boneka jerami yang dipegang oleh Mbah Suro itu bergetar hebat. Pandangan Mbah Suro difokuskan ke bagian bawah vital. Lalu Mbah Suro menusukkan ujung keris ke arah tersebut. Mati kowe. Kena loro, kena mati. Tusukan keris itu berulang-ulang, bergantian kadang ke arah dada boneka jerami itu. Nan jauh di sana ribuan kilometer jaraknya. Anita yang sedang tertidur lelap tidak menyadari dua buah bola api melayang dan turun di atas atap rumahnya. Anita tiba-tiba terbangun dan menjerit keras. Dadanya terasa terbakar dan alat vitalnya pun terasa sakit dan panas. Seperti ada bara api yang menusuk sampai ke rahimnya. Tubuhnya bergetar, keringat dingin bercucuran. Anita muntah darah segar, dibarengi sakit teramat sangat di dalam kemaluannya yang mulai merembes cairan hitam berbau busuk. Banyak sudah usaha yang dilakukan oleh orang tua Anita untuk kesembuhan anaknya dari usaha medis dan non-medis. Penyakit aneh Anita tak kunjung sembuh dan malah semakin bertambah parah. Tubuh bohai Anita kini berganti seperti mayat hidup. Hanya tersisa kulit yang membungkus tulang. Binatang menjijikan belaying sering keluar bercampur lendir hitam dan nanah yang berbau busuk. Namanya kehidupan di kampung tentang penyakit Anita menjadi pergunjingan warga. Itu si Karma, karena dia udah ninggalin suaminya. Ucap Bu Imah kepada warga yang lain. Iya, suami Bi Ana yang sopir pribadi juga pernah lihat si Anita sama laki-laki di hotel. Ucap Bu RT menimpali ucapan ibu-ibu lainnya yang menggosip. Warga menyangka kalau Anita jadi PSK di kota, sehingga warga dan tetangga Anita gak ada yang menjenguk Anita. Mereka beranggapan penyakit Anita karma dan ditakutkan menular, sehingga warga enggan mendekat. Hukum sosial terkadang memang lebih keras daripada penjara sekalipun. Takdir berkata lain. Allah yang punya kuasa. Setelah beberapa lama menahan derita, Anita rupanya sudah tidak kuat. Setiap malam Anita menjerit kesakitan dan panas. Hanya Mak Icih lah yang sudah menganggap Anita sebagai anak angkatnya, yang selalu setia menemani malam-malam yang dilewati oleh Anita. Malam itu, malam Selasa Kliwon, pas tengah malam, Anita menghembuskan nafasnya yang terakhir. Hujan beserta angin besar dibarengi petir yang seakan membelah langit. Suara lolongan anjing hutan terdengar riuh. Anita meninggal di pangkuan Mak Icih. Matanya melotot besar, mulutnya terbuka lebar. Dalam isak tangis kesedihannya, Mak Icih sambil membelai rambut Anita yang rontok setengah botak. Mak Icih bersumpah akan menuntut balas kematian Anita. Malam pun berlalu. Mentari pun datang tersenyum riang menyapa. Kematian Anita menyebar pagi itu hingga ke urung desa. Setelah proses memandikan dan mensolati jenazah yang hanya dihadiri beberapa warga saja, jasad Anita pun dimakamkan di pemakaman keluarga. Warga yang mengikuti prosesi pemakaman Anita hanya diam, hanya Pak Ustadz yang memberikan arahan saja. Setelah proses pemakaman usai,
baru juga 5 meter meninggalkan komplek pemakaman. Tiba-tiba angin bertiup dan berputar kencang. Brak! Terdengar nyaring dan membuat semua orang menoleh ke arah makam Anita. Astagfirullahaladzim. Ucap Pak Ustadz kaget, begitupun para warga. Batang pohon mangga sebesar kerbau jantan patah ambruk menimpa nisan kayu Anita. Sehingga nisan itu ambles masuk ke dalam kubur. Tiba-tiba hujan besar dan angin datang, sehingga semua orang berhamburan pulang meninggalkan komplek pemakaman tersebut. Tubuhku bergetar hebat, tarikan nafasku terasa berat. Tasbih di tanganku kuputar berlahan kembali. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Lantunan dzikirku lirih. Penglihatan batinku kini berganti. Aku melihat suasana gelap, tepatnya malam hari. Tercium bau kemenyan dan lirih suara seorang wanita tua seperti sedang berbicara pada seseorang. Batinku seperti menuntunku berjalan mencari asal suara tersebut. Aku terus berjalan menembus rimbunnya pohon-pohon besar. Kebun yang luas banyak ditanami pohon-pohon besar. Aku terus melangkah menembus pekatnya malam. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Cerita ini nggak tahu masih ada atau enggak. Tergantung penulisnya akan melanjutkan apa tidak. Kalau penulisnya melanjutkannya lagi, kami akan menyambungnya lagi. Dan kalau ternyata sampai di sini, ya sudah sampai di sini saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan banyak rezekinya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.